Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Tentu saja tidak akan pernah ada yang menyangka jika The Carabia memiliki bentuk meja kecil yang digunakan untuk menaruh beberapa artefak. Fikir mengetahui bentuk tubuhnya karena ia melihatnya secara langsung saat pertempurannya di kehidupan yang lalu. Jika bukan karena regresi, mungkin Fikir tidak akan pernah tahu bagaimanakah tubuh asli The Carabia. Tidak terlihat seperti artefak, tapi saat menyentuhnya, mana Fikir langsung tersedot. Ya, itulah bagaimana cara The Carabia mendapatkan kekuatan, yaitu menyedot mana. Bahkan saat kejadian tersebut, beberapa artefak lain yang sebelumnya berkilau berharap jika mereka dipilih oleh Fikir kini mulai meredup dan langsung terdiam. Itu semua karena mereka merasakan hawa yang tidak menyenangkan dari tubuh The Carabia. Setiap artefak nampaknya ketakutan, tapi tidak dengan Fikir. Ia bahkan telah mengalahkan 3 iblis setara Raja Iblis. Jadi menghadapi salah satu lainnya bukanlah permasalahan besar. Hingga tak lama kemudian, setelah banyak menyedot mana Fikir, tubuh The Carabia pun perlahan membesar hingga kesadarannya pun mulai bangkit. Sebuah mata pun terbuka dan ia pun berkata, "Akhirnya aku kembali, mayat ketujuh The Carabia. Mari kita buka pintu menuju alam iblis dan musnahkan seluruh manusia." Tapi sayangnya saat matanya terbuka, apa yang ada di sekelilingnya tidak seperti apa yang ia bayangkan. Lalu saat menatap ke arah Fikir, ia nampak bingung lalu berkata, "Maaf, kau ini siapa?" The Carabia, monster ataupun iblis yang memiliki peringkat S. Di antara raja iblis lainnya, hanya The Carabia lah yang memiliki tubuh benda mati. Tapi itu bukan benda mati biasa, melainkan sebuah artefak yang bisa berubah menjadi sebuah perisai. Saat era kehancuran dahulu, umat manusia harus berhadapan dengan perisai yang begitu kuat dan tak terkalahkan. Mereka bahkan memanggilnya sebagai dinding ratapan. Memang The Carabia sebenarnya bisa dikalahkan, tergantung berapakah jumlah mana yang ia serap. Permasalahannya saat pertempuran di era kehancuran, The Carabia menyerap mana dari 9 mayat tersisa, sehingga ia pun memiliki mana yang begitu banyak dan berubah menjadi perisai yang begitu besar. Di antara kalangan para pahlawan dari umat manusia, hanya beberapa orang saja yang bisa menembus pertahanannya. Kini The Carabia yang lebih lemah sudah berada di hadapannya. Tentu saja Fikir telah bersiap untuk melawannya. Tapi ada hal tak terduga yang tidak pernah dibayangkan oleh Fikir. Saat The Carabia nampak begitu bingung lalu bertanya, "Siapakah kau?" Fikir pun menjawab, "Aku adalah orang yang membangunkanku." Respon dari The Carabia lah yang membuat Fikir menghentikan serangannya karena ia berkata, "Oh, jadi kau adalah yang membangunkanku? Manusia yang kuingat dahulu sedikit berbeda denganmu. Mereka membungkuk dan membawa sebuah tombak batu. Bisa dikatakan itu adalah manusia periode primitif." Tapi kata-kata setelahnya lah yang membuat Fikir terdiam sejenak karena ia berkata, "Tapi kau adalah manusia yang beruntung."
Karena kontrakku dengan kontraktor sebelumnya telah berakhir, kini kau menjadi kontraktor baruku. Jadi, apa yang kau inginkan? Dan pergunakanlah aku dengan baik. Tentu saja, Fikir sama sekali tidak memahami apa yang dikatakan oleh De Carabia. Dan dari sudut pandang Fikir, De Carabia hanyalah iblis. Jadi, mungkin saja itu semua adalah tipu muslihat. Fikir pun mulai mengeluarkan pedang Beelzebub dan bersiap untuk menghancurkannya. Sontak itu membuat De Carabia ketakutan. Lalu ia pun berkata, "Tunggu, kontraktor, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan?" Lalu Fikir pun menjawab, tentu saja aku akan membunuhmu." Itu membuat De Carabia lebih ketakutan lagi. Ia bahkan sampai menangis memohon agar Fikir tidak membunuhnya. Ia juga bertanya, kenapa Fikir begitu dendam padanya yang baru saja bangkit. Fikir pun menjelaskan bahwa ia membenci iblis karena iblis adalah musuh manusia. Dan De Carabia pun meresponnya, "Jika kau membenci iblis, jadi kenapa kau ingin menghancurkanku? Aku sudah bukan iblis lagi. Tidak bisakah kau merasakan bahwa aku tidak memiliki aura iblis lagi?" Dan Fikir pun terhenti. Apa yang dikatakan De Carabia benar. Awalnya saat ia terbangun, Fikir bisa merasakan aura iblis yang kuat. Tapi anehnya saat ini, ia sama sekali tidak lagi merasakan hawa iblis. Lalu De Carabia pun menjelaskan, memang 1000 tahun sebelumnya ia adalah iblis. Tapi sebenarnya tidak ada yang tahu bagaimanakah sosok De Carabia sebelum dikontrak oleh iblis. Ia bahkan menjelaskan bahwa dahulunya ia adalah malaikat. Jadi De Carabia ini akan mengikuti sifat dari kontraktornya dan mengikutinya selama 1000 tahun. Karena 1000 tahun yang lalu yang membangunkan De Carabia adalah iblis, maka ia adalah iblis. Tapi karena saat ini yang membangunkannya adalah seorang manusia, jadi De Carabia bukanlah iblis lagi. Sebenarnya Fikir masih belum mempercayai sepenuhnya apa yang dikatakan oleh De Carabia. Tapi karena De Carabia terus saja memohon dan juga menangis dan bahkan menunjukkan manfaat dan juga kekuatannya, pada akhirnya Fikir pun bisa menerima De Carabia. Lagi pula, jika saat ini De Carabia menjadi artefaknya, itu berarti ia akan menjadi artefak yang berguna saat bertarung melawan iblis lainnya. Dan pada akhirnya, dua artefak yang paling sulit dihadapi oleh manusia kini telah berada di tangan Fikir. Pertama pohon hantu, yang kedua adalah De Carabia. Tubuh De Carabia pun perlahan mengecil dan Fikir pun menjadikannya sebuah kalung. Tapi ada keuntungan besar lainnya dari memiliki De Carabia. Karena ia sudah hidup lama, Fikir pun memintanya untuk menceritakan segala sesuatu yang ia tahu, termasuk kontraktor De Carabia sebelumnya. Awalnya De Carabia agak sedikit keberatan untuk menceritakan banyak hal, tapi saat Fikir mengeluarkan Beelzebub, De Carabia pun langsung merubah sikapnya. Dan karena rencana Fikir kali ini telah berakhir, ia pun tengah bersiap untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Tapi sebelum itu, Fikir harus keluar dulu dari tempat artefak yang sudah tertutup. Menggunakan teknik pedang Baskerville bentuk ke-8, Fikir pun merobek penghalang yang ada di dalam ruangan artefak, lalu keluar dari sebuah celah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa waktu setelahnya, Fikir dan seluruh anggota yang berpartisipasi di kompetisi akademi pun kembali ke akademi mereka masing-masing. Setelah tiba di kamarnya, Fikir pun langsung membasuh diri. Tapi ada satu hal yang mengganggunya. De Carabia, ia terus saja berbicara panjang lebar saat berada di dekat Fikir. Tapi yang paling menjengkelkan adalah yang bisa mendengar De Carabia hanyalah Fikir saja.
The Carabia selalu berbicara tanpa henti hingga Fikir pun menggunakan sebuah trik agar ia tidak terlalu banyak bicara karena itu benar-benar mengganggu konsentrasi Fikir. Dan setelah membasuh diri, ia pun melihat Piggy yang tengah bersiap-siap sambil membawa sebuah berkas. Lalu Fikir pun bertanya, "Piggy, kemana kau akan pergi?" Lalu ia pun menjawab, "Oh, aku akan menyerahkan seluruh dokumen ini kepada profesorku." Ya, Piggy ternyata memiliki sebuah pekerjaan yang harus didiskusikan dengan profesornya. Karena nilai Piggy tidak sepenuhnya sempurna, jadi ia pun membutuhkan tugas tersebut untuk mendapatkan nilai lebih. Tapi ada hal yang lebih penting, yaitu ia akan berpartisipasi di dalam sebuah kompetisi yang diadakan oleh kaum burjois, yaitu kompetisi investasi. Fikir sampai bertanya-tanya apakah masih ada kompetisi lainnya? Bukankah seluruh kompetisi telah berakhir? Ternyata ada banyak kompetisi baru yang diselenggarakan di mana pemenangnya akan mendapatkan beasiswa. Ya, semua itu adalah kompetisi baru yang diselenggarakan oleh Profesor Banse, di mana beasiswa yang dimaksud adalah beasiswa yang diberikan oleh Fikir dari hasil menjual kulit genol sebelumnya. Mendengar hal tersebut, Fikir pun nampak sedikit senang karena sepertinya bukan hal sia-sia saat ia menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk dikelola oleh akademi. Dan kali ini Piggy harus berlatih dengan baik karena ia harus berhadapan dengan Sinclair yang nampaknya akan ikut juga dalam kompetisi investasi tersebut. Setelah menyampaikan beberapa hal, Piggy pun pamit untuk menemui profesornya. Tapi ada sebuah selebaran yang jatuh. Fikir berkata kepada Piggy bahwa ada yang jatuh, tapi Piggy berkata itu bukanlah masalah karena itu hanyalah sebuah selembaran yang berisikan terkait dengan informasi kompetisi investasi. Dan karena hanya tinggal Fikir seorang, ia pun meminta The Carabia untuk melanjutkan ceritanya terkait dengan 10 mayat. Karena sebelumnya Fikir telah menjelaskan beberapa hal kepada The Carabia dan kini Fikir hanya perlu mengetahui apa yang diketahui oleh The Carabia. 10 mayat, 3 telah disingkirkan dan 1 kini sudah berada di genggaman Fikir. Jadi Fikir ingin tahu apakah yang diketahui oleh The Carabia terkait dengan 10 mayat lainnya. Untungnya ada beberapa hal yang diketahui The Carabia yang mana itu bahkan tidak diketahui oleh Cindy Wendy. Walaupun hanya informasi kecil, tapi itu sangatlah bermanfaat. Kini yang menjadi target Fikir adalah mayat ke-6 yang dekat dengan Dantalian. Karena Dantalian mengenakan topeng Guilty yang merupakan bagian dari keluarga Quo Vadis Orde Lama. Fikir pun yakin jika ia menelusuri atau menggali informasi dari Quo Vadis Orde Lama, pasti ia akan mendapatkan sedikit informasi terkait dengan mayat ke-6. Dan secara tiba-tiba insting Fikir pun bekerja saat mengingat selebaran yang sebelumnya dijatuhkan oleh Piggy. Ya, sebuah selembaran yang berisikan terkait dengan kompetisi investasi yang diselenggarakan oleh keluarga burjois ataupun kelompok burjois. Insting Fikir mengatakan bahwa ada kemungkinan orang-orang kaya atau para bangsawan tersebut memiliki hubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan mayat ke-6. Dan dengan itu pula rencana Fikir selanjutnya telah ditetapkan. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.